Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Apa kabarnya? Insya Allah dalam keadaan baik ya. Amin. Itu harapan kita semua. Masih dengan belajar dari rumah melalui video YouTube yang saya bagikan ini, kita sudah masuk pada pertemuan keempat atau pada video keempat. Pada video kali ini saya akan menyampaikan ataupun membagi ilmu tentang KD terbaru kita ya, KD terbaru kita. Gini ya, adik-adik, kita punya KD darurat, gitu ya, kurikulum darurat yang dibentuk oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kurikulumnya ada sedikit perubahan ya, bentuk KD-nya akan sedikit perubahan. Nah, induksi matematika itu tidak masuk di kurikulum darurat ya, induksi matematika. Ada kurikulum baru yang namanya kurikulum darurat, induksi matematika itu tidak ada. Jadi sehingganya materi induksi matematika yang seharusnya masih ada satu konsep lagi yang akan saya bagikan, ya harus kita lewati dan kita masuk ke KD baru untuk kurikulum darurat ini ya. Di KD-nya itu KD 3.1, 32, 33, 34, 35. Untuk satu semester itu satu KD-nya dihilangkan gitu ya. Jadi ada 4 KD yang ada di semester ini. Nah, oleh sebab itu saya akan melanjutkan KD baru ya, sesuai dengan arahan dari pemerintah, yaitu tentang ini. Kita lihat dulu slide-nya. Program linear. Dalam hal ini kita membahas materi pertama SPTLDV. Apa itu? S itu sistem, PT pertidaksamaan, L linear, DV dua variabel. Jadi dalam program linear kita akan membahas pada video ini yaitu SPTLDV. Nah, ini KD 3.2 ya, KD 3.1 kita sudah akhiri. Kita masuk ke KD 3.2 menjelaskan program linear dua variabel dan metode penyelesaiannya dengan menggunakan masalah kontekstual. Ini KD 3.2. Membahas atau menjelaskan program linear dua variabel dan sebagainya. KD 4.2 ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Jadi kita menjelaskan dan kita bisa menyelesaikan. Untuk IPK-nya ada dua juga. IPK pengetahuan hari ini yang akan kita bahas atau pada video ini, yaitu mengenai menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel 3.2.1 ya, karena dia 3.2 kita mulai dari IPK 3.2, kemudian bagian pertama, ada nanti bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Kemudian untuk IPK keterampilan 4.2.1 kita akan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel beserta grafiknya. Jadi kita menyelesaikan dan menggambarkan gitu ya pastinya. Tujuannya itu sesuai dengan IPK-nya, ada dua, yang menjelaskan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, kita menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear dua variabel beserta grafiknya. Nah, ini materinya adalah program linear ya. Materinya program linear KD 3.2 itu babnya namanya adalah program linear. Nah, apa saja yang akan dibahas pada materi program linear? Yang pertama ada SPTLDV. Apa itu? S itu sistem, PT itu pertidaksamaan, L itu linear, D itu dua, V itu variabel. Jadi sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian pada program linear kita akan ada waktu ataupun ada satu kali pertemuan akan bagaimana caranya mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika ya. Kemudian ada juga pertemuan berikutnya menentukan daerah layak gitu. Setelah itu kita akan menentukan nilai fungsi tujuan masing-masing koordinat titik sudut daerah layak atau penyelesaian. Nah, ini 4 ini adalah yang nantinya kita akan bisa selesaikan untuk materi atau pada materi program linear. Nah, kita masuk yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel. Kalau dia namanya pertidaksamaan berarti tandanya tak sama ya, tanda tak sama.
Tanda tak sama itu ada 4 adik-adik. Ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan, ada kurang dari, dan ada lebih dari sama dengan, lebih dari. Nah, untuk pertidaksamaan linear dua variabel yang akan kita lakukan ada 3. Yang pertama, kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Kemudian kita akan mencari titik-titik potong grafik dengan sumbu X, yaitu Y sama dengan 0, dan sumbu Y, X sama dengan 0. Yang kedua, kita melakukan titik uji, dan yang ketiga, kita akan gambar pada koordinat kartesius. Oke, saya jelaskan dulu itu, apa itu pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, namanya ada persamaan dan ada pertidaksamaan. Kalau dia persamaan, itu berarti nilainya sama ya. Nih, tanda identiknya adalah sama dengan. Jadi, kalau di ruas kiri 2, ruas kanan 2. Ini namanya persamaan. Ya. Pernyataan yang berbentuk persamaan. Nah, kalau dia pertidaksamaan ada 4 tanda, bukan sama dengan lagi, yaitu kecil dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ada kecil dari atau kurang dari, dan ada lebih dari. Jadi ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan. Ini namanya kurang dari sama dengan. Kurang dari, ya. Saya pakai konsep seperti ini. Kalau dia seperti ini, dan ada dia seperti ini ya, agar lebih mudah kita pakai tanda di depan ini. Jadi bacanya K kecil, ini jadi B besar atau lebih gitu ya. K kecil, B besar. Itu cukup mengingatkan kita. Jadi ini bentuknya kecil atau kurang karena ada tanda di bawah ini garis, berarti kurang dari sama dengan. Ini lebih dari sama dengan. Ini kurang dari dan ini lebih dari. Ya, apa bedanya kurang dari sama dengan kurang dari? Nah, ada bedanya ya. Kalau misalkan disebutkan X kurang dari sama dengan 2, berarti X-nya di bawah 2 ya. Kurang dari 2 itu berapa? Masuk tidak 2? Masuk. Ya, masuk. Kenapa? Karena ada sama dengan. Jadi kurang dari sama dengan, berarti sama dengan 2 juga masuk. Di bawah 2, 1. Kemudian 0, kalau dia bilangan bulat ya. Kemudian negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kalau dia X-nya kurang dari saja, ini konsep ya, X-nya kurang dari 2, nah hanya kurang dari 2, ya istilahnya kurang dari 2. Kurang dari 2 kalau bilangan bulat ya 1, 0, negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. 2 masuk tidak? Tidak. Nah, kenapa di sini 2 masuk, di sini tidak? Nah, bedanya di sini. Karena kurang dari sama dengan, berarti ada yang sama dengan 2, berarti 2 masuk. Dan kurang dari 2, kurang darinya adalah 1, 0, negatif 1, negatif 2. Sama dengan 2, 2-nya juga masuk. Begitupun dengan ini hanya kurang dari, berarti 2-nya nggak masuk. Gitu ya. Jadi kurang dari 2 ya 1, 0, negatif 1, negatif 2. Itu konsepnya. Dan tanda-tanda 4 ini adalah tanda untuk pertidaksamaan. Gitu ya. Pertidaksamaan tuh, seperti tadi. Nah, ada juga konsep tadi ya, saya lihat dulu. Nah, tadi itu. Nah, pertidaksamaan linear itu apa? Linear itu pangkat dua variabel di sini ya. Ada 2 variabel nantinya, jadinya itu tanda pertidaksamaannya kurang dari sama dengan. Ada 4 tadi ya, lebih dari sama dengan, kurang dari, dan besar dari. Nah, keempat tanda ini milik si pertidaksamaan. Nah, kalau dia 2 variabel kan identik dengan huruf ya, bukan identik ya, tapi emang tulisannya dalam bentuk huruf ya. Jadi kalau variabel itu ada variabel X, ada variabel Y, ada juga variabel Z. Nah, karena kita gunakan di sini 2 variabel, pertidaksamaan 2 variabel, berarti kita gunakan variabel X dan variabel Y. Bisa tidak variabel X dengan Z? Bisa. Ya, X, Z, Y, Z. Terserah, yang pasti di dalam pertidaksamaan itu ada muncul 2 variabel. Entah dia XY, AB, CD, FG, terserah. Yang pasti konsisten 2 variabel. Gitu ya. Terus linear. Ini kan namanya. Pertidaksamaan sudah tahu 2 variabel, berarti ada variabel X, ada variabel Y. Ya, tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Kemudian linear. Di dalam pertidaksamaan itu bentuknya linear. Kenapa linear?
Apa itu linier maksudnya? Apa itu linier? Linier itu pangkat tertingginya 1. Paling tinggi 1. Pangkat 0 bisa tidak? Bisa. Pangkat 0 itu konstanta. Ya, pangkat 0 itu konstanta. Jadi kalau dia 2 pangkat 0 ya 1. Semua pangkat 0 itu hasilnya 1 gitu ya, konstanta. Nah, jadi nantinya akan muncul misalkan seperti ini, X tambah Y lebih dari sama dengan 1. Nah, ini pangkat 1, ini juga pangkat 1, ini pangkat 0 gitu ya. Jadi pangkat 2-nya tidak ada di sini. Yang ada adalah pangkat tertingginya 1. Sehingga namanya pertidaksamaan linier dua variabel. Saya ulangi, pertidaksamaan tandanya adalah tanda ketaksamaan ini ada 4. Kemudian dua variabel, hanya ada X dan Y di dalamnya, atau hanya paling banyak 2 variabel, tidak ada lebih, bukan paling banyak, lebih tepatnya 2 variabel, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih, seperti itu. Jadi di dalam pertidaksamaan hanya ada 2 variabel, hanya ada X, ada Y, dan pangkatnya tidak boleh lebih dari 1, hanya ada 1 dan 0 gitu ya. Jadi 2-nya tidak ada, 3-nya tidak ada. Kenapa tidak boleh 2? Karena dia dibatasi linier. Linier itu adalah pangkat tertinggi 1. Jadi pangkat tertingginya hanya 1. 0-nya bisa? Bisa. Oke, jadi contohnya seperti ini. X tambah Y lebih dari sama dengan 1. Ini pertidaksamaan linier 2 variabel. Contoh lain, 2X tambah 5Y lebih kurang dari sama dengan 2 misalkan. Ini pertidaksamaan linier 2 variabel? Ya, benar. Karena ada 2 variabel X dan Y, dan ada tanda ketidaksamaan, dan pangkat tertingginya adalah 1. Pangkat tertinggi 1 itu namanya bentuk linier. Oke, lanjut ya. Terlalu lama di situ. Nah, itu pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, kalau dia sistem gimana? Kan kita bicara sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Kalau bicara sistem berarti bentuk pertidaksamaannya lebih dari 1. Ya. Lebih dari 1. Bentuk pertidaksamaannya adalah lebih dari 1. Nah, kalau tadi ini namanya pertidaksamaan X tambah Y kurang dari sama dengan 2. Ini namanya pertidaksamaan. Pertidaksamaan linier 2 variabel. Ini ya, pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, kalau sudah ada 2, misalkan di sini 2X tambah 5Y lebih dari sama dengan 4. Nah, ini sudah ada 1, sudah ada 2 dalam satu penyelesaian, namanya sudah sistem. Sistem kan lebih dari 1 gitu ya, sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang artinya ada 2 bentuk pertidaksamaan linier 2 variabel, 2 atau lebih, pokoknya lebih dari 1 lah, seperti itu. Oke, paham ya? Saya sedikit cepat karena durasi waktu juga saya butuhkan untuk merekam ini. Kemudian pertidaksamaan linier 2 variabel itu ada tiga cara atau tiga langkah untuk menyelesaikannya. Yang langkah pertama ini, langkah pertama, yang ini sudah ya saya jelaskan tadi. Kita akan ubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan, kemudian titik uji, dan yang ketiga gambar. Oke, kita lihat contoh dulu ya. Bentuk pertidaksamaan. Lebih dari 1 pertidaksamaan namanya sistem pertidaksamaan. Tentukan himpunan penyelesaian dari X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Jadi ini kita akan menggambar ya, sampai daerah penyelesaian di gambarnya seperti apa. Jadi kita diberikan pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan linier 2 variabel tidak? Ya, benar ya. Karena ini tanda pertidaksamaannya adalah lebih dari sama dengan, ada 2 variabel X dan Y, dan pangkat tertingginya 1, namanya linier gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjawabnya pasti. Yang pertama, ya, sesuai langkah yang tadi, kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan. Kita akan mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Nah, ini kan bentuknya pertidaksamaan. Kenapa dia pertidaksamaan? Karena tanda ketidaksamaan. Tandanya lebih dari atau sama dengan. Ini bentuk pertidaksamaan karena ada tanda ini. Nah, kita ubah menjadi bentuk persamaan. Jadi ini kita ubah jadi bentuk persamaan. Jadi tanda ini kita akan ubah jadi tanda sama dengan, ya. Jadi ini kan mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Ini bentuk pertidaksamaan karena ada tanda ketaksamaan yang ini ya, lebih dari sama dengan. Nah, kalau dia lebih dari sama dengan, kita ubah menjadi persamaan, berarti jadi sama dengan di sini. Sehingga bentuknya akan seperti ini. Ya, kita ubah pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Oke, cukup jelas. Nah, kita tentukan 2 pasang titik pada setiap persamaan.
Nah, kita ambil dua pasang titik. Ini langkah kedua dulu. Masih langkah pertama ya. Kita ambil dua pasang titik. Dua pasang titik itu yang pertama, X-nya kita misalkan 0 ya. X-nya kita misalkan 0. Jadi kita dua pasang titik. Pasangan pertama adalah X-nya kita jadikan 0. X-nya kita jadikan 0. Sehingga ini X tambah Y sama dengan 3 kita tuliskan kembali. X tambah Y sama dengan 3 kita tuliskan kembali. Kemudian X-nya pasangan pertama, X-nya sama dengan 0. Berarti X yang di sini kita ganti jadi 0. Ya, X di sini kita ganti jadi 0 sehingga bentuknya seperti ini. Ganti X menjadi 0. Nah, jadi X tambah Y sama dengan 3, X-nya kita ganti 0. X-nya kita ganti 0. Jadi bentuknya akan menjadi X 0, 0 tambah Y sama dengan 3. Ya, 0 tambah Y hasilnya pasti Y ya. 0 tambah Y itu hasilnya adalah Y ya. Berarti sisa Y di sini 0 tidak usah dituliskan. Jadi Y sama dengan 3. Jadi pasangan titik yang pertama kan kita mencari dua pasang. Pasangan titik yang pertama adalah penulisan titik itu gini ya. Penulisan titik lebih dalam kurung X, Y ya. X, Y gini. Jadi X duluan yang ditulis gitu ya. X yang duluan ditulis, kemudian Y yang di belakangnya. Ini penulisan titik. Di penulisannya dalam kurung X, Y. Jadi yang di depan itu nilai X, yang di belakang nilai Y. Jadi X-nya tadi kita misalkan 0, berarti X-nya 0 ya. X-nya 0, Y-nya kita dapatkan 3. Jadi pasangan yang pertama titik 0,3 ya. 0,3. X-nya kita misalkan 0, Y-nya kita misalkan 3. Kenapa X-nya 0? Nah, ini kan pemisalan. Intinya kalau X-nya 2, X-nya 3 bisa. Jadi kita ambil, terserah mau pasangan apa, X 0 atau X1, X2 terserah. Yang pasti lebih enaknya itu mengerjakan X-nya sama dengan 0 ya. Lebih enak kita kerjakan X-nya kita misalkan 0 sehingga dapat nilai Y gitu. Sehingga pasangan yang pertama adalah 0,3. Pasangan yang kedua, kalau X-nya kita misalkan 0, di titik kedua Y-nya yang kita ganti 0 gitu ya. Jadi Y-nya yang kita akan ganti 0. Kita tulis dulu soalnya. Tadi kan soalnya X tambah Y sama dengan 3. Jadi X tambah Y sama dengan 3. Pasangan yang kedua Y-nya yang kita jadikan 0. Berarti di sini Y kita ganti 0 sehingga bentuknya menjadi ini ya. X tetap tambah Y-nya jadi 0 ya. Y-nya jadi 0 karena kita misalkan Y-nya 0 sama dengan 3. Nah, X tambah 0 hasilnya pasti X ya. Ya, X sama dengan 3. Sehingga pasangannya adalah penulisan titik dalam kurung X, Y, X-nya 3, X-nya 3, Y-nya kita misalkan tadi 0. Sehingga titik yang kedua adalah 3,0. Titik yang tadi adalah 0,3. Ini 0,3, titik yang kedua 3,0. Oke. Nah, langkah kedua kita akan melihat titik uji. Titik uji itu syaratnya seperti ini. Kita cukup melihat tanda ketaksamaan. Tanda ketaksamaan yang ada 4 tadi, ya. Tanda ketaksamaan. Kalau dia tandanya kecil dari atau kurang dari sama dengan atau kurang dari gitu ya, pokoknya kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka titik pusat 0,0, 0,0 itu kan titik pusat ya. Titik 0,0 itu tidak, itu masuk arsiran. Itu masuk arsiran. Yang kedua, jika tanda ketaksamaannya lebih dari sama dengan atau lebih dari, titik pusat 0,0 itu tidak masuk arsiran. Jadi ingat saja kalau kurang dari masuk arsiran yang 0,0, jadi kurang dari pusat masuk arsiran. Lebih dari pusat tidak masuk arsiran. Sekali lagi, kurang dari pusat masuk arsiran atau PMA, lebih dari PTMA. Jadi masuk arsiran dan tidak masuk arsiran. Nah, karena di soal tadi, soalnya kan seperti ini tadi, X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Ini kan soalnya tadi, X tambah Y lebih dari sama dengan 3. Maka titik pusat, kalau dia lebih dari, ini kan tanda lebih dari sama dengan. Kalau dia lebih dari, berarti titik pusat tidak masuk arsiran. Artinya titik pusat 0,0 tidak masuk arsiran. Karena dia lebih dari, berarti titik pusat tidak masuk arsiran. Selanjutnya kita gambar yang tadi ya. Ada 2 titik. Titik yang pertama 0,3. Ingat lagi,
Titik yang pertama 0,3 dan titik yang kedua 3,0. Ini namanya koordinat kartesius adik-adik. Kartesius, sumbu X-nya di bawah, sumbu Y-nya di atas. Gitu. Kemudian angkanya mulai dari sini 1, 2, 3, 4. Dari bawahnya 1, 2, 3, 4. Dan ini titik di tengah-tengah namanya titik 0,0. Jadi ini titik 0,0 yang tadi ya. Titik pusat 0,0. Nah, tadi kan ada dua titik. Dua titik yang kita bentuk. 0,3 dan 3,0. Di mana dia? Ini 0,3. Ya. Ini 0,3. Lebih tepatnya di angka 3. Kenapa 0,3? Karena Y-nya 3 ya. Kan X-nya 0, Y-nya 3. Berarti Y-nya yang di 3. Sini. X-nya 0 ya. Jadi di sini. Jadi patokannya Y-nya 3. Berarti kalau yang satunya 3,0, X-nya yang 3. Berarti di sini titiknya. Jadi ini titik 3,0. Jadi ini titik 0,3. Kenapa di sini? Karena Y-nya 3. X-nya 0. Jadi tariknya ke sini. Y-nya 3. Di sini X-nya yang 3. Y-nya 0, berarti titiknya di sini. Nah, dua titik ini kita buat garis. Kita buat garis, jadinya seperti ini. Oke. Sehingga ini garis yang tadi ya, X tambah Y sama dengan 3. Ini soalnya. Nah, kemudian setelah membentuk garis, kita akan mengarsir. Tadi kan melalui titik uji, bahwa kita dapatkan bahwa 0,0 tidak masuk arsiran karena lebih dari sama dengan soalnya ya. Berarti 0,0 tidak masuk arsiran. Nah, setelah kita buat garis seperti ini, 0,0 kan di sini, 0,0 di sini. Nah, berarti bukan yang daerah ini yang mendapatkan arsiran. Daerah mana? Jadi ada dua daerah di sini. Daerah di bawah, daerah di atas. Daerah di bawah itu ada 0,0. Sedangkan garis ini setelah kita uji, mengatakan bahwa 0,0 ini tidak masuk arsiran tadi ya. Jadi setelah kita lakukan pengujian, 0,0 yang pusat ini tidak masuk arsiran. Sehingga arsirannya bukan nanti ke bawah. Kalau dia ke bawah berarti 0,0 masuk. Sehingga garis ini arsirannya ke atas gitu. Seperti ini. Ya, jadi arsirannya ke atas, bukan ke bawah. Kenapa? Karena tadi kita melakukan titik uji. Titik ujinya adalah 0,0 tidak masuk arsiran. Sehingga kalau dia ke bawah sini, arsirannya ya menyalahi aturan tadi titik uji yang mengatakan bahwa 0,0 tidak masuk arsiran. Sehingga arsirannya itu harus ke atas, menjauhi 0,0. Oke, paham sampai situ? Kita lihat lagi contoh kedua. Contoh kedua, ya ini 3X tambah Y lebih dari sama dengan 6. Sama dengan hal yang tadi, kita ganti langkah pertama, kita ubah jadi bentuk persamaan. Nah, menjadi bentuk persamaan, ini seharusnya di sini ada ini ya. Ini bentuknya mengubah bentuk pertidaksamaan menjadi bentuk persamaan. Yaitu 3X ini ya, 3X tambah Y sama dengan 6. Seharusnya ada tulisan di sini, saya lupa. Jadi di sini 3X tambah Y sama dengan 6 ya. Kita ubah pertidaksamaan yang tanda ini jadi sama dengan 3X tambah Y sama dengan 6. Kita akan tentukan dua pasang sama dengan tadi ya. Kita akan menentukan dua pasang, yaitu pasangan X yang pertama, X kita misalkan 0, X sama dengan 0. Kemudian kita tuliskan persamaannya. Ini kan persamaan nanti akan berubah menjadi tanda sama dengan seperti ini. 3X tambah Y sama dengan 6. X-nya kita ganti 0. Sehingga jadi begini. Jadi 3 kali X jadinya 3 kali 0 ya. Nah, 3 kali X, X-nya kita ganti 0 menjadi 3 kali 0. 3 kali 0 tambah Y sama dengan 6. 3 kali 0 hasilnya 0 ya. 3 kali 0 hasilnya 0. Berarti sisa Y sama dengan 6 gitu ya. Jadi 3X tambah Y sama dengan 6, X nya kita ganti 0. 3 kali 0 tambah Y sama dengan 6, Y nya sama dengan 6. Sehingga titiknya adalah X, Y. X nya 0, Y nya 6. Jadi 0,6. Titik yang pertama pada soal yang kedua adalah 0,6.
Nah, sekarang untuk Y yang sama dengan 0. Untuk Y yang sama dengan 0, nah, kita ganti 3X, kan soalnya 3X tambah Y sama dengan 6. 3X tambah Y sama dengan 6. Y-nya kita ganti 0. Y-nya kita ganti 0 sehingga bentuknya seperti ini. 3X tambah Y, Y-nya ganti 0 sama dengan 6. Jadi 3X tambah 0 hasilnya 3X. 3X tambah 0 3X sama dengan 6. Gitu ya. Jadi 3X tambah 0 sama dengan 6. 3X sama dengan 6. Nah, sekarang yang kita cari kan X, bukan 3X. Nah, kita hilangkan 3 ini. Caranya bagaimana? Bagi kedua ruas dengan 3 untuk menghilangkan angka 3 di ruas kiri. Jadi si 3 ini kan pasangannya dengan X, 3 kali X gitu. Nah, kita bagi dengan lawannya. Lawan dari 3 kan dalam bentuk perkalian ya bagi 3. Agar hilang ini 3, berarti kita bagi 3 di sini. Kita bagi 3 berarti ruas kanan juga harus dibagi 3. Jadi 3X dibagi 3, 6 juga dibagi 3. Kenapa? Untuk menghilangkan angka 3 di depan X ini. Karena yang kita cari X bukan 3X. Sehingga bentuknya seperti ini. 3X bagi 3, 6 bagi 3. Nah, ini kan X-nya akan hilang, 3-nya akan hilang. 3 bagi 3 kan akan hilang 1. 1X. Tidak perlu ditulis lagi 1 ya. Jadi 3 bagi 3 hasilnya 1X. Atau X. Tidak perlu ditulis X ya satunya. Nah, 6 bagi 3 hasilnya 2. Jadi X-nya sama dengan 2. Nah, pasangan yang kedua adalah X-nya 2, Y-nya 0. 2,0. Jadi yang tadi di soal kedua, titik yang pertama adalah 0,6. Ingat ya, 0,6. X-nya 0, Y-nya 6. Titik yang kedua 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, selanjutnya kita lakukan titik uji sama dengan tadi. Nah, soalnya kan lebih dari sama dengan. Karena dia lebih dari sama dengan, berarti titik pusat 0,0 tidak masuk arsiran. Ya, karena dia lebih dari sama dengan, titik pusat tidak masuk arsiran. Kita gambar. Ini Kartesius. 0,6 di mana coba? 0,6. Kan ada dua titik. 0,6 dan 2,0. 0,6 berarti Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 6. Kita cari yang Y-nya 6 di sini ya. Berarti titiknya di sini 0,6. Ini titik 0,6. Kenapa? Karena titik X-nya 0, Y-nya 6. Kita tarik. Berarti di sini ya. Yang kedua 2,0. Sini ya. Ini 2,0. X-nya 2, Y-nya 0. Berarti di sini. X-nya 2. Nah, kita tarik dia. Kita tarik. Kita tarik. Nah, ini arsirannya di menjauhi 0,0. Sama dengan tadi ya. Ini menjauhi 0,0. Berarti tidak mungkin ke bawah. Harusnya ke atas. Oke, inilah gambar yang kedua. Nah, kalau soal nomor 1 dengan nomor 2 digabung, itu bukan pertidaksamaan lagi. Namanya sistem pertidaksamaan. Ya, jadi gambar soal nomor 1 dan soal nomor 2 kita gabung, namanya akan menjadi sistem pertidaksamaan. Dan gambarnya juga akan berbeda kalau kita gabung. Ini 0,6. Ini gambar yang kedua. Ini kan gambar kedua. Yang tadi. Yang ini. Ini gambar kedua. Ya, gambar kedua arsirannya ke atas. Sehingga dia akan membentuk seperti ini. Ini gambar kedua. Nah, ini ya. Ini gambar kedua. Gambar yang pertama di sini 0,3 dengan 3,0. Kira-kira seperti ini. Jadi ini gambar pertama, kedua, ini gambar pertama. Nah, kalau gambar pertama kan arsirannya ke atas gitu ya. Arsirannya ke atas berarti ini semua. Nah, saya gambar saja ya agar lebih mudah. Lebih tepatnya saya gambar. Di sini gambar pertama 3. Ini ya. Sini gambar kedua 6 2. Nah, kalau dia di yang pertama ya, di gambar yang pertama nah, gambar yang pertama kan arsirannya ke atas. Ini, garis yang ini. Garis yang ini ke atas. Gitu.
Nah, garis yang berikut, garis yang kedua mulainya dari sini ya, ke atas juga, menjauhi 0,0 gitu. Nah, kita punya 4 daerah. Daerah pertama ini, daerah kedua yang ini, ya. Daerah pertama yang ini, daerah kedua yang ini, daerah ketiga yang ini, semuanya ini. Daerah keempat yang ini. Nah, daerah penyelesaian adalah daerah yang dilalui oleh dua garis, dua arsiran gitu ya. Daerah penyelesaian yaitu daerah yang melalui 2 kali arsiran. Nah, coba lihat, ini ada 2 kali arsiran tidak? Nah, ini tidak masuk arsiran, tidak ada arsiran sama sekali di sini. Berarti bukan ini yang daerahnya. Bukan yang ini ya. Bukan yang ini. Kenapa? Karena tidak ada arsiran. Yang 2 kali arsiran, 2 warna ini berarti dia masuk arsiran. Kalau di daerah 2 itu arsirannya hanya warna coklat ini ya, hanya melalui 1 garis ini, berarti bukan himpun daerah penyelesaian. Ingat, daerah penyelesaian yang 2 kali arsiran gitu, 2 warna. Ini hanya 1 warna. Kalau yang ini juga hanya 1 warna ya, karena hanya warna hijau yang di sini. Warna coklat tidak akan ada ke sini karena warna coklat di atas. Ini bukan daerah. Nah, ini daerah penyelesaian karena dilalui oleh yang namanya ini ya. Ini daerah penyelesaian. Kenapa? Karena dilalui oleh 2 warna. Ini namanya daerah penyelesaian. Ini ya, daerah penyelesaian. Oke, terima kasih. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan di Google Classroom, ada LKPD yang saya bagikan, silakan diisi. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.